Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Imran ayat yang ke-31. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan membacakan tentang fawaidnya. Jadi min fawaid al-ayat al-karimah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-31 surat Al-Imran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama, faedahnya, annallaha amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. Bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk menantang mereka, orang-orang yang mengklaim cinta kepadanya, dengan timbangan yang adil ini, yaitu itibaknya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad. Nah, ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tantangan kepada orang-orang yang mengklaim mencintai Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan hal ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, apabila kalian mencintai Allah maka beritibaklah kepadaku. Ini timbangan yang adil, yang qist, ya. Kemudian yang kedua dari faedah yang bisa kita ambil adalah jawazu mukhatabati al-mudda'i bit-tahaddi li'anna hadha huwal haqq. Bolehnya berbicara kepada orang yang mengklaim, ya, dengan metode tahaddi. Tahaddi ini berupa tantangan, ya. Lianna hadza huwal haqq, karena ini adalah merupakan al-haq, kebenaran. Liannahu law kana ya'rifu nafsahu madda'at tisafahu bi syai'in lam yattasif bihi. Karena seandainya dia ngerti dirinya, tentang dirinya, dia tahu tentang hakikat dirinya, maka dia tidak akan mengklaim memiliki sifat yang dia tidak mensifati dirinya dengan hal tersebut. Fahuwa alladhi adzalla nafsahu fil waqi'. Orang tersebutlah yang telah menghinakan dirinya dalam kenyataannya. Oleh karena itu, fala takhsha min tahaddihi liyukim ad-dalil wal burhan ala da'wahu. Oleh karena itu, tidak usah khawatir dari menantang mereka untuk menegakkan dalil dan burhan, ya, atas dakwahannya. Ya. Jadi diperbolehkan
kita mengatakan kalau kamu cinta Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kau mencintai Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang mereka, kalau kamu cinta Allah, maka apa? Maka ikutilah aku, itiba'lah kepadaku. Kalau misalkan ada orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka akuannya adalah batil, klaimnya adalah batil. Nah, kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil adalah annaha misdaqun liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa hadhihi wa in kanat fi da'wa an-nasi ba'dihim ma'a ba'd lakinnaha fil haqiqati qa'idatun 'ammah fa kullu mudda'in la budda an yuqima bayyinatan 'ala da'wahu. Yang ketiga, bahwa hal ini merupakan misdaq, ya, pembenaran terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinah artinya bukti, dalil, keterangan harus ditunjukkan oleh orang yang mengklaim. Wa hadhihi, dan hadis ini atau kaidah ini, ya, walaupun dalam dakwahan manusia sebagian mereka dengan yang lainnya, akan tetapi hakikatnya ini merupakan kaidah yang umum. Akan tetapi ini merupakan kaidah yang umum. Fakullu mudda'in, maka setiap orang yang mengklaim la budda an yuqima bayyinatan ala da'wah, ya, setiap orang mengklaim mesti harus, ya, mesti ini harus, ya, artinya setiap orang yang mengklaim harus menegakkan, membuktikan adanya apa? Adanya bayyinah, adanya keterangan, bukti, dalil, ya, atas apa yang dia klaim. Ini faedah yang ketiga. Yang keempat, anna mahabbatallahi ta'ala ghayatun likulli nas hatta min ghairil mu'min. Bahwa mencintai Allah merupakan tujuan bagi seluruh manusia, walaupun dia bukan orang Islam atau bukan orang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi semua manusia itu wayahnya adalah mahabbatullah, walaupun orang kafir yang tidak beriman, ya, dia mengklaim bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, istilah mereka, ya. Kemudian yang kelima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah haqqan. Wajhu dzalika anna Allah ja'ala tiba'ahu sababan li mahabbatillahi lil 'abdi. Nah, ini faedah yang sangat penting sekali, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah. Dia benar-benar utusan Allah. Ya, karena apa? Karena Allah menjadikan ittiba kepada Rasulullah merupakan sebab mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lihat, beritiba'lah kepadaku, niscaya Allah mencintai kalian. Ya. Jadi kalau seseorang beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah mencintai orang tersebut. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, annahu kullama qawiyat ittiba'ul insani lirrasul sallallahu alaihi wasallam kana aqwa burhanan ala sidqi mahabbatihi lillah. Fahadhihi min alamati mahabbatil insani li rabbih. Fa idza ra'aital insana shadidal ittiba'i li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu syadidul mahabbati lillah. Faedah yang keenam, pelajaran yang keenam, bahwa setiap kali ittiba'nya seseorang semakin kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan dalil
yang paling kuat tentang kejujuran, kebenaran akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Maka apabila engkau melihat seseorang sangat memiliki sifat ittiba, sangat mengikuti Rasul, ya, jadi mengikutinya itu sangat kuat dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittibanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat kuat, maka ketahuilah bahwa dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu mudahnya begitu. Kalau kita ngelihat ada orang, ya, yang betul-betul menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai, mendakwahkannya, mempelajarinya, mendakwahkannya, maka orang ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tanda seseorang cinta kepada Allah adalah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang keenam, ini sangat penting sekali. Lihat ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka beritibaklah kepadaku, ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kalian. Nah, jadi kekuatan cinta atau kekuatan dia dalam memegang sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan dalil, bukti akan kebenaran dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin orang itu semakin kuat memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang ngakunya muslim tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, cuek, kemudian bersantai-santai, tidak mau mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ittiba, ya, maka menunjukkan tentunya cintanya kepada Allah-nya dipertanyakan, ya, atau menunjukkan kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat ini makanya disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat ini membuka kelemahan manusia, saya cinta Allah. Tapi kalau misalkan tidak mengikuti sunnah, maka klaimnya palsu, batil, dan cintanya cinta gombal. Faedah yang ketujuh, anna ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sababun li mahabbatillahi lil 'abdi, bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan cinta Allah. Ya, jadi seorang hamba yang berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian. Nah, kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kepada kita semua, kamu cinta Allah atau tidak, kita pasti menjawab iya. Nah, ada amalan atau jalan yang apabila kita lalui maka mendapatkan cinta Allah, yaitu apa? Yaitu berittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ingin dicinta oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, annahu yanbaghi lil insani an yujiba ghairahu bima huwa aktsar min su'alihi idza da'at ilaihi al-hajah. Seyogianya seseorang, ya,
memberikan jawaban kepada yang lain lebih banyak dari pertanyaannya apabila ada kebutuhannya. Apabila ada kebutuhannya. Di sini ya, lam yakul fattabi'uni tuhibbullaha, fattabi'uni tuhibbullaha, bal yuhibbukumullah. Ya. Di sini ayat ini ya, Allah berfirman fattabi'uni yuhibbukumullah, tidak berfirman fattabi'uni tuhibbullaha, ikutilah aku niscaya kalian mencintai Allah. Tidak. Tapi apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat besar, ya, yang lebih daripada permintaan. Ya, lihat, wala ahad yuhibbuhullah illa wa huwa yuhibbullah. Tidak ada seseorang yang dicintai oleh Allah melainkan dia pasti cinta Allah. Li'annaka idza ahbabta Allah amilta fa ahabbaka Allah. Karena kalau kau cinta kepada Allah, niscaya engkau beramal, niscaya Allah mencintai engkau. Karena begitu, ini merupakan buah yang penting, yaitu apa? Cinta Allah kepada hambanya. Ya. Yang kesembilan ini panjang, tapi ana akan bacakan intinya. Intinya adalah isbatul mahabbati bainal abdi war rabbi minal janibain. Ayat yang mulia ini menetapkan kecintaan antara hamba dan Rabb-nya dari dua arah. Ya. Karena Allah berfirman tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah, bila kalian mencintai Allah. Ya, Allah menetapkan bahwa manusia itu punya cinta. Kemudian fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah mencintai manusia. Tentunya mahabbatan haqiqiyatan, dengan cinta yang hakiki, ya, yang tidak boleh ditakwilkan dengan takwilan misalkan cinta itu artinya pahala, ya. Jadi ada yang mentakwil bahwa cinta itu artinya pahala. Ini tidak tepat. Berikutnya yang ke-10, as-samratul jalilatu bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi mahabbatillahi lil abdi. Buah yang besar dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang buah yang besar, hasil, ya, dari beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mendapatkan cinta Allah. Yang ke-11, annahu yanbaghi lil insan idza amila al-amala an yastash'ira annahu muttabi'un bidzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 ini hendaknya seseorang apabila beramal dengan sebuah amalan, hendaknya dia betul-betul merasakan, ya, menghadirkan rasa bahwa dia itu betul-betul sedang ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan tersebut. Yang ke-12, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan. Ini didasari dengan firman Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, ya, haitsu ja'ala al-ittiba' burhana ala sidqi da'wal mahabbah, di mana Allah menjadikan ittiba' merupakan dalil tentang kebenaran dakwahan cintanya. Wa ja'ala al-jazaa'a min jinsiha anna Allah yuhibbul 'abda. Kemudian Allah menjadikan balasan sesuai dengan jenisnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Annal jaza
min jinsi al-amal. Ini di antara dalil bahwa balasan itu tergantung dari amalan. Ya. Yang ke-13, anna ittiba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sababun limaghfiratillahi lidz-dzambi liqaulihi wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan ampunan Allah dari dosa. Allah berfirman wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ke-14, ya, kamalu ihsanillahi subhanahu wa ta'ala li jazaihi 'ala al-'amali aktsaru minhu. Li'anna alladhi yattabi'u ar-rasul yahsulu lahu mahabbatullahi wa maghfiratadz dzunub. Yang ke-14 ini menjelaskan tentang kesempurnaan dari ihsannya Allah, ya, li jazaihi 'ala al-'amal aktsar minhu. Karena Allah membalasi amalan lebih banyak dari amalan hamba itu. Li'anna alladhi yattabi'ur rasul, karena orang yang mengikuti Rasul mendapatkan dua hal di sini, ya, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari dosa. Kemudian yang terakhir, itsbatu hadzainil ismaini wa ma tadammanahu min sifatin, penetapan dua nama Allah dan apa yang dikandung dari sifatnya, yakni Ghafur dan Rahim. Ya, fa fihi ma itsbatul ismiyah lillahi fi hadainil ismain wa tsani itsbatus sifat allati tadammanaha. Jadi dalam hal ini ada penetapan nama Allah. Allah dinamai dengan dua nama ini, Allah itu Ghafur dan Allah itu Rahim, dan kandungan dari dua sifatnya, yakni maghfirah dan rahmah. Wa min al-ma'lumi anna kull ismin min asma'illahi yadullu ala ma'nahu al-khas. Di antara hal yang sudah maklum bahwa setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maknanya yang khusus. Lakin ijtima' al-ismaini yadullu ala ma'nan tsalits. Akan tetapi terkumpulnya dua nama menunjukkan ada makna yang ketiga, yaitu apa? Al-jam'u baina maghfiratil ma'aibi war rahmah bil inayati bil fadail. Terkumpulnya antara ampunan dosa dan rahmat, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan perhatian terhadap fadail, yakni keutamaan. Karena maghfirah itu merupakan lawannya dosa, dan rahmat itu merupakan perhatian Allah kepada manusia. Inna Allah Ta'ala yarhamul insan, sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati manusia. Fayahsulu min ijtima'i hadainil ismaini sifatan tsalitsah. Jadi terkumpulnya dua nama ini, maka muncullah sifat yang ketiga. Wa hiya jam'ur rabbi subhanahu wa ta'ala jam'ur rabbi subhanahu wa ta'ala bainal ihsani wal wiqayah minadz dzunub wa athariha bil maghfirah. Yani di mana Allah mengumpulkan antara ihsan, ya, perbuatan baik Allah kepada hamba-hambanya, dan wiqayah, artinya penjagaan Allah dari dosa-dosa, serta asarnya, pengaruhnya, ya, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 11 faedah yang secara singkat kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah maka beritibaklah kepadaku, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya kita wajib berittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Barakallah. Jazakallahu khairan, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini Allah berikan keberkahan dan kemudahan
untuk kita bisa memahami pelajaran tersebut dan juga bisa mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543. Kami berikan waktu dan kesempatan bertanya langsung. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, sekarang ini orang lagi menyikapi seorang tokoh dalam sebuah partai yang dia berpindah agama dan ingin sekali masyarakat menghormati keputusannya dia dan tidak mencacinya. Bagaimana kita seorang muslim menyikapi hal tersebut Ustadz? Silakan Ustadz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, tentunya ikhwati fillah, kita sangat menyesalkan ya tentang perpindahan orang dari agama yang hak kepada agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akui ya. Tentunya kita sebagai orang Islam, orang muslim, wajib mengimani sebagaimana Allah firmankan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Ini yang wajib kita yakini sampai kita meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita akan dikumpulkan dengan yang sesuai dengan keimanan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di akhirat kelak Allah habarkan ada dua kelompok besar, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang masuk surga, ada kelompok masuk neraka. Nah, adapun pilihan dia ya, kita berdoa semoga dia dapat hidayah kembali kepada agama Islam yang hak ya. Dan tentunya kita tidak usah menggubrisnya ya, kita pelajari Islam. Yang paling penting adalah perhatikan diri kita ya, diri kita, keluarga kita, sekitar kita. Kita perdalam akidah, kita pelajari akidah yang benar ya, kita bentengi diri kita dan bentengi anak cucu kita tentunya kelak untuk memegang din Islam ini. Ini merupakan wasiat daripada para nabi dan rasul kepada anak-anaknya ya. Apa yang kalian sembah setelahku nanti, kan gitu pertanyaan para nabi itu kepada anak-anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berwasit kepada kita jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Ini jadi kita ikhwati fillah dengan kejadian ini tentunya sangat sangat prihatin betul ya, sangat prihatin tapi kita harus kembali ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita kasih tahu keluarga kita bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat mengerikan. Kemudian kita kasih ajaran ya, bentengi sekali lagi keluarga kita dari hal-hal yang sifatnya merusak akidah ya. Ya, kalau misalkan anak itu nggak ngerti, nggak usah dipertontonkan hal itu kepada anak-anak, kepada saudara kita kan gitu ya. Karena nanti ada efeknya apa? Efeknya itu merasa jadi biasa hal itu, padahal itu perbuatan yang sangat keliru, sangat besar ya. Karena kita yakin bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki ya. Jadi tentunya tentang hal itu tentunya kita semua kaum muslimin merasa prihatin ya, tetapi kita doakan agar dia kembali mendapatkan hidayah, petunjuk
kemudian kita bentengi diri kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita dari apa? Dari kesyirikan, ya. Dan kita harus belajar akidah lagi, belajar tauhid, belajar agama. Nah, ini yang bisa Anda komentari dari kejadian yang ada di medsos sekarang ini. Nah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari pertanyaan seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bagaimana mengikuti cara berpakaian Rasulullah bagi wanita dan batasan-batasannya? Apakah boleh bersolek bagi wanita? Mohon penjelasannya. Karena saya lagi belajar, Ustaz, ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada buku yang bagus untuk masalah jilbab, ya, pakaian wanita, ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, Jilbab al-Mar'atil Muslimah, ya. Sudah diterjemahkan itu ya buku. Jadi anak sampaikan ke Umu yang bertanya atau akhwat ya yang bertanya, itu baca buku yang ditulis oleh Syekh Albani, dan anak kira banyak diperjualbelikan di toko-toko itu, ya. Jadi bagaimana jilbab yang benar, gitu. Jadi Syekh Albani di situ menjelaskan tentang syarat-syaratnya, ya. Adapun tentang bersolek, ya, bersolek boleh tapi di depan suami, ya. Bersolek boleh tapi di depan suaminya, tidak di umum di luar, ya. Tidak boleh di luar, ya. Tidak boleh bersolek untuk orang lain, ya. Kebalik zaman sekarang, orang kalau di depan suaminya biasa aja apa adanya, ya kan, malah bau balsem, ya, dulunya bau wangi, bau balsem, ya. Tapi kalau di luar bersolek, berwangi, ini keliru, ya, keliru. Ciri-ciri wanita yang baik itu kata Rasulullah SAW, ya, man tasuruka idza absarta, kata Rasul. Jadi ketika kau melihat, kau senang, gitu. Dan hak suami adalah istri berdandan di depan suaminya, tentunya dengan dandan yang normal lah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, ya. Satu lagi. Pertanyaan dari hamba Allah di Bandung. Barakallahu fikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah hukumnya jika ana bekerja di tempat orang Nasrani, namun ana didukung soal ibadah sehari-hari? Apakah ana harus tetap bekerja di sana atau mencari pekerjaan lain? Silakan. Kerja di tempat orang Nasrani? Iya, pimpinannya orang Nasrani. Iya. Pimpinannya orang Nasrani? Iya, tapi dia dalam masalah ibadah diperbolehkan. Allahu a'lam. Baik, ana belum bisa jawab, ya. Baik, Ustaz. Baik. Saya minta maaf, pertanyaan terakhir, ya. Belum bisa ana jawab. Mungkin ini saja yang bisa ana bahas. Mudah-mudahan manfaat, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Saya akhiri, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.